Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan sang asasin tersembunyi dalam militer yang harus menjadi bos gangster demi balas dendam. Cerita sebelumnya diperlihatkan Yisoo dan kedua rekannya melakukan misi penyusupan untuk menemukan bukti keterkaitan Haesung dengan proyek Wansing. Namun Sion dan Lim dihadang oleh sang deadline penguasa gurun pasir, bahkan hampir memutuskan jari-jari Sion. Langkah awal sang deadline mengincar Lim yang berada di ruang terbuka. Meski berada di atas mobil, tapi sang deadline dengan mudah menyerangnya dengan menggunakan ban kendaraannya. Lim pun segera melompat untuk menghindar, tapi musuhnya tak ingin membiarkannya begitu saja. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengincar kepala Lim, tapi gagal dengan hanya mengenai bajunya. Hal itu membuat tubuh Lim terlempar dengan cukup keras. Walau terlempar, tapi Lim masih bisa bangkit tanpa luka yang fatal. Lalu sang deadline kembali menyerangnya dengan tuas besi yang tepat mengarah ke kepala Lim. Meski serangan mendadak, tapi insting Lim sangat baik dengan berhasil menghindarinya. Hanya saja sang deadline tak ingin melepaskannya begitu saja dengan cepat berbalik. Lim merasa jika mereka berdua harus mengatasi lawannya terdahulu agar dapat lolos. Kemudian Sion membetulkan kembali tangannya yang dipatahkan. Karena Lim percaya diri pada kecepatannya, maka dia akan menyerang terlebih dahulu dengan mengincar tangan orang itu yang tidak memegang tuas. Hanya saja sang deadline dapat menebak arah serangan Lim sehingga dia dapat mengantisipasinya, bahkan menabrak kakinya. Di saat Lim masih merasakan sakit, maka dia segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengincar kepalanya. Tapi Sion segera bergerak cepat untuk melindungi Lim sehingga dia lolos dari kematian. Pertarungan ini sangat menguntungkan sang deadline dengan kecepatan motor serta senjata di tangannya. Setelah itu keduanya kembali melesat maju untuk saling bertukar serangan. Bentrokan hebat itu membuat keduanya saling mundur ke belakang. Sang deadline cukup terkesan karena lawannya benar-benar sangat menakjubkan hingga mampu menggores kendaraannya. Jika dia bertarung tanpa motornya, maka dirinya pasti takkan memiliki kesempatan untuk menang. Namun siapa sangka saat dia menyerang sebuah serangan malah mengenainya. Pelakunya adalah Yisoo dan dia berharap agar sang deadline mengkhawatirkan kepalanya karena helmnya baru saja hancur. Serangan kejutan itu membuat sang deadline terjatuh meninggalkan motornya dengan Yisoo yang segera datang ke arahnya. Walau menyadari kedatangan Yisoo, tapi sang deadline ini tak dapat menghindar lagi. Dia pun menjadi sasaran empuk bagi tendangan Yisoo, tapi dia cukup beruntung dikarenakan terlindungi oleh helmnya. Meskipun helmnya berangsur hancur, tapi Yisoo memuji helmnya yang dapat melindungi pemakainya. Namun sang deadline merasa ucapan itu hanyalah sebuah penghinaan untuknya. Alasan Yisoo sangat kesal dikarenakan sang deadline itu menganggap dirinya menang saat pertemuan pertama mereka. Saat deadline itu mencoba menyerang menggunakan tuas miliknya, maka Yisoo segera melemparkan belatinya. Lalu Yisoo kembali menangkap belatinya untuk memulai pertarungan secara langsung. Beberapa tebasan pun segera dirinya lancarkan hingga memukul mundur sang deadline. Di sela itu Sion memberitahu Lim jika para pengguna motor sangat diuntungkan saat menggunakan tuas panjang sebagai senjatanya. Dengan keahlian mengemudi serta ayunan tuas yang diperkuat oleh laju motor, maka akan menciptakan serangan yang mematikan bahkan dapat tak terkalahkan. Tapi saat tak berada di atas kendaraannya, maka senjata seperti itu takkan banyak berguna di hadapan seorang ahli petarung jarak dekat. Namun sang deadline tiba-tiba saja melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia yakin jika Yisoo pasti menganggap senjata miliknya takkan berguna lagi. Tapi dia akan menunjukkan keahliannya meskipun dengan menggunakan tuas miliknya. Siapa sangka dia mampu memainkan besi panjang itu dengan serangan yang tak terduga.
Sambil menyerang, sang Deadline memberitahu jika dulunya dia juga merupakan seorang prajurit seperti Yisou, sehingga keahliannya lebih tinggi dibandingkan para Deadline penguasa gurun pasir lainnya. Walau teknik penggunaan senjata miliknya sedikit aneh, tapi selalu berhasil mendominasi meskipun tanpa kendaraan miliknya. Hanya saja Yisou menganggap keterampilan seperti itu sangat cocok menghadapi prajurit biasa. Yisou akan memberitahu sebuah rahasia di mana dirinya tak memiliki keahlian khusus, tapi dia selalu berhasil menghancurkan keahlian musuh yang ditemuinya. Senjata tuas panjang itu hanya memiliki kekuatan di bagian ujungnya sehingga dapat dihentikan dengan mudah. Lalu Yisou memukul sang Deadline hingga dia terdorong mundur, bahkan menjatuhkan senjatanya. Tak sampai di situ saja, Yisou malah memintanya untuk segera bangun karena dia belum puas akan pertarungan yang cepat usai. Sang Deadline ini mencoba bangun dan dia terkesan akan Yisou yang seperti monster. Tapi sekarang dia mendapatkan motornya kembali sehingga pertarungan ini pasti menjadi miliknya. Kali ini dia bisa menyerang dengan mudah dan membuat Yisou harus ekstra berhati-hati. Sang Deadline terus mengejar untuk mendapatkan Yisou yang terlihat melarikan diri. Namun siapa sangka Yisou memilih untuk menjadikan mobil di tempat parkiran ini sebagai tameng untuknya. Xion juga merasa keputusan kaptennya sangat tepat agar sang Deadline itu tak bisa bergerak bebas. Tapi sang Deadline ini sudah terbiasa akan situasi seperti ini. Bahkan di gurun pasir dia sudah melewati berbagai macam tebing untuk mengincar targetnya. Kali ini dia pun akan melakukan hal yang sama. Saat Yisou berhasil menghindar, maka dia segera memanfaatkan putaran motornya untuk menyerang. Upaya itu tampak berhasil dengan mengenai tubuh Yisou secara langsung. Sang Deadline yakin jika ayunan tuasnya akan mengakhiri pertarungan ini. Hanya saja saat mencoba melaju, rantai motornya malah terputus disebabkan belati Yisou yang menancap di sana. Setelah itu Yisou datang ke arahnya dengan melesatkan tinjunya. Untuk kesekian kalinya Yisou berhasil memukulnya sekaligus memisahkannya dengan kendaraannya. Di sela itu Xion datang menanyakan keadaan kaptennya yang sudah memukul benda keras dengan tinjunya. Yisou merasa baik-baik saja, tapi dia tak menduga jika Deadline pun akan terlibat dalam proyek Wansing. Hal ini menunjukkan jika Kolonel Seo mungkin saja telah merekrut orang-orang berbahaya lainnya. Beberapa saat setelah pertarungan itu, kini Taesan mengetahui sebuah fakta, di mana Haesung merupakan salah satu dari bagian dari proyek Wansing dan alasan itulah yang membuat wilayahnya tetap tak tersentuh. Agar lebih meyakinkan, maka Yisou juga membawa beberapa dokumen penting yang menunjukkan keterkaitannya. Presdir merasa situasinya makin sulit karena mereka benar-benar kalah dalam jumlah. Tak hanya itu, proyek Wansing memiliki sumber daya yang bagus dan sekuat apapun Yisou pasti akan sulit menangani mereka semua. Dokyong benci mengakui hal itu, tapi perang secara langsung secara terbuka akan sulit untuk dimenangkan. Sebelum pembicaraan lebih dalam, maka Honggu ingin memastikan sesuatu. Dia penasaran akan wilayah yang dilingkari tersebut. Yua pun memberitahu jika wilayah itu awalnya milik Tian Xiong, tapi pertikaian dengan Wang Ho membuatnya terpisah. Sebagai ketua perencanaan, maka Honggu akan melakukan tugasnya. Dia menyarankan agar Taesan mengambil wilayah itu sepenuhnya. Wilayah itu tidaklah besar, tapi akan menjadi sebuah jalan yang sangat bagus. Jika wilayah itu dikuasai dan digabungkan dengan wilayah milik Patua Taigu, maka akan menjadi jalan yang memblokir hubungan antara wilayah proyek Wansing dan Haesung. Kemudian Dokyong tertawa karena rencana itu sepertinya adalah langkah yang sangat tepat. Yisou tak memungkiri hal itu, tapi mengambil penuh berarti menciptakan sebuah perang. Pertempuran itu akan menjadi perang Taesan dan Tian Xiong untuk menghancurkan Wang Ho, sang ketua naga hitam.
Sementara itu Sogo meminta masternya untuk masuk sambil menanyakan apakah semua persiapannya telah selesai. Saat berjalan masuk, Taiga berharap Sogo tidak memanggil secara formal karena dia bukanlah masternya lagi. Kini Taiga hanyalah sebuah pedang yang akan menghabisi para musuhnya. Sogo pun kegirangan karena kehadiran Taiga pasti akan memberikan kemenangan mutlak. Lalu Taiga memberitahu jika dirinya memilih pejuang hebat dari Jepang yang disebut kelompok Suragi. Keempat orang itu telah tiba dan mereka akan mulai mencabik target yang diinginkan oleh tuannya. Sogo mengerti dan dia akan memberikan wewenang penuh kepada Taiga untuk menunjukkan seperti apa pedang yang sesungguhnya. Tak hanya keempat Suragi itu, tapi semua bawahannya telah bersiap menunggu perintah. Kali ini Sogo akan membalas kekalahan yang membuatnya menelan rasa malu dengan kehilangan salah satu jarinya. Tapi sekarang saat untuk menghancurkan Taesan telah tiba. Beralih di Jepang, tepatnya di kediaman Tetsuji, dan dia akan mendapatkan sebuah laporan terkait yang terjadi. Pria ini membenarkan anggapan tuannya di mana keputusan Taiga yang meninggalkan Oyama membuat banyak orang yang mengikutinya termasuk cabang Osaka. Tak hanya itu, beberapa anggota elit telah tiba di Korea untuk membantunya. Namun Tetsuji tak terlalu terkejut karena Taiga merupakan yang terkuat sekaligus idola para Yakuza. Dia juga yakin jika orang-orang yang mengikutinya dipenuhi nafsu membara disebabkan sudah lama tak bertarung setelah Oyama menguasai Jepang. Pria ini merasa jika perang ini berat sebelah dan apakah dia dan anak buahnya harus turun tangan. Namun Tetsuji tak ingin bergerak dan akan membiarkan perang itu. Sekarang ini bukanlah saat yang tepat untuk bentrok dengan Taiga. Ditambah Oyama juga memiliki urusan yang harus diselesaikan. Di sisi lain Taiga tampak terganggu akan mobil yang ditumpanginya sedikit lebih kecil. Tapi Hanizawa berpendapat jika mobil besar akan terlalu menarik perhatian. Seketika Taiga tertawa karena dia hanya bercanda dan Hanizawa nampaknya belum mengenalnya dengan baik. Maka dari itu dia berharap Hanizawa tidak sungkan agar mereka berdua lebih dekat. Kemudian Hanizawa menduga jika Taiga lah yang akan melawan adik Ryusaki disebabkan banyak rumor terkait kekuatannya yang diklaim puncak dunia bawah negara ini sehingga menarik perhatiannya. Taiga membenarkan hal itu dan dia terkesan akan kepintaran Hanizawa yang pantas disebut sebagai ketua tim perencanaan. Setelah melihat bocah itu, Taiga merasakan sesuatu yang membuatnya bergairah, bahkan mendengar namanya saja sudah mendidihkan darahnya. Tapi sekarang Taiga akan mengurungkan niatnya karena dia bukanlah Taiga yang dulu melainkan pedang Sogo. Yang perlu dirinya lakukan adalah memikirkan cara agar tuannya memenangkan perang sekaligus menduduki tahta. Hanizawa mengerti, tapi alasan itulah yang akan membuatnya mengurus Yisou. Seketika Taiga tertawa dan dia mengakui Yisou pantas disebut monster, tapi tetap saja dirinya lah yang akan memenangkan perang. Bahkan semuanya telah dimulai dengan Taiga yang telah mengirim pedang terbaiknya menuju Taesan. Beralih ke sebuah hotel di mana Lim sedang menikmati makan malam mewahnya. Karena terlalu bersemangat, dia pun tersedak dengan meminta para pelayan segera memberinya air. Para pelayan itu pun memberinya dan meminta manajer di depannya tidak perlu terburu-buru. Lim juga memuji kinerja para pelayan yang sangat baik, bahkan semua yang ada di meja sangat enak. Setelah keluar dari ruangan, para pelayan ini sangat senang karena wajah imut Lim sangat menyenangkan ditambah dia makan dengan lahap. Meski yang lainnya bahagia, tapi salah satu dari pelayan tak mengerti bagaimana seorang anak yang masih kecil menjadi seorang manajer. Walau makanan itu sangat menyenangkan, tapi Lim sedikit bosan jika harus seperti ini. Alasannya di tempat ini adalah luka pada kakinya saat melawan sang Deadline. Walau kakinya tidak patah, tapi Yisou memintanya untuk bersantai tanpa memikirkan perang yang terjadi.
Setelah pulih maka Yisou akan melatihnya sendiri agar Lim dapat melindungi dirinya dengan jauh lebih baik. Yisou mengakui bakat Lim, tapi dua pertarungan terakhirnya dalam menghadapi musuh kuat hampir saja membuatnya mati. Yang pertama saat dia melawan Sogo dan kali ini sang deadline. Setelah pulih maka Yisou akan mengajarinya dalam memperhalus tekniknya sekaligus lebih tajam dan mematikan. Kemudian Lim mengeluarkan belatinya dan mulai mengayunkannya. Dia belum mengerti kenapa tekniknya dikatakan kasar dan bagaimana cara menyempurnakannya. Walau hanya melangkah tapi kakinya benar-benar terasa sangat sakit. Sementara itu seorang pelanggan datang dan pelayan memberitahunya jika mereka akan segera tutup. Hanya saja orang itu tak menerimanya, bahkan tak segan membuat kericuhan di tempat ini. Gadis rambut perak ini tak suka jika seseorang mengabaikannya dengan menyuruhnya segera pergi. Dikarenakan dia telah bertindak kasar maka penjaga mendatanginya. Namun gadis ini hanya mengetahui bahasa Jepang dan dia hanya menganggap ucapan penjaga itu sebagai tantangan perang. Di sisi lain Taiga memberitahu kepada Hanizawa terkait salah satu anggota yang dikirim di Taesan dan dia adalah seorang perempuan bernama Amaya Katon yang berasal dari keluarga Amaya di Osaka. Hal itu sedikit mengejutkan Hanizawa karena pemimpin keluarga Amaya sudah sangat tua dan dipenuhi oleh laki-laki. Taigu lanjut memberitahu jika Katon adalah anak dari keluarga iparnya sendiri dan hal itu makin membuat Hanizawa terkejut karena memberi kekuasaan pada rekan keluarga cukup berbahaya. Namun Taiga malah tertawa dan akan memberitahu cara gadis itu menjadi bos dalam keluarganya. Dia melakukan kudeta hanya untuk merebut tahta. Semua cara yang dilakukannya sangat benar-benar tidak masuk akal. Dimanapun gadis ini berada maka pertumpahan darah akan selalu terjadi. Karena tak mendapat apa yang diinginkannya maka Katon akan menghukum pelayan ini. Saat ingin melakukannya tiba-tiba saja Lim datang ke arahnya untuk menolong pelayan itu. Akhirnya pelayan itu berhasil lepas dari cengkeraman Katon yang memilih menghindari serangan. Lalu dia melesatkan serangannya untuk menebas Lim. Namun Lim bergerak cepat ke sisi lain sambil membawa pelayan ini. Setelah mendengar ucapan gadis itu yang menggunakan bahasa Jepang, maka Lim yakin jika pembuat onar di hadapannya berasal dari Oyama. Namun gadis ini tidak membenarkannya karena dia sudah meninggalkan Oyama dan memilih mengikuti Sogo. Hari ini mereka baru saja datang dan kedatangannya ini untuk menyapa Taesan yang tak lain adalah musuhnya. Tak hanya hotel itu, tapi anak buah Sogo pun mulai mendatangi tempat yang berbeda. Semua itu untuk menunjukkan deklarasi perang yang harus segera dituntaskan. Bahkan Moto Taiga pun telah bergerak dan dia yang dikenal sebagai bencana berjalan selalu membuat musuhnya tunduk di bawah kakinya. Lim tak menyangka jika liburannya akan seperti ini padahal kakinya masih belum pulih. Katon berharap bocah di hadapannya berjuang keras jika tak ingin tubuhnya terpotong.